Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Farhana dengan NIM B1B1 21055 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jambi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Keuangan Negara. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggarannya meliputi masa 1 tahun, yaitu mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Fungsi APBD yaitu yang pertama fungsi otorisasi, yaitu bahwa APBD menjadi dasar untuk merealisasikan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD, sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. Yang kedua yaitu fungsi perencanaan. APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Melalui APBD, pemerintah provinsi dapat yang pertama yaitu merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Yang kedua yaitu merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan. Yang ketiga yaitu mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun. Yang keempat yaitu menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis. Lalu yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. APBD menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan APBD ini dapat dihindari adanya salah sasaran dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Yang keempat yaitu fungsi alokasi, bahwa APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah. APBD membuat pendapatan yang dihimpun oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah daerah di segala bidang dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Yang kelima yaitu bahwa kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. APBD yang diperoleh dari berbagai sumber penerimaan oleh pemerintah daerah kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam yaitu fungsi stabilisasi, bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Adapun tujuan APBD yaitu membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan daerah. Yang kedua yaitu meningkatkan peraturan atau koordinasi setiap bagian-bagian lingkungan pemerintah daerah. Yang ketiga yaitu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa melalui proses pemprioritasan. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat, meningkatkan transparansi pemerintah provinsi terhadap masyarakat luas dan pemerintah provinsi dapat mempertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lalu adapun prinsip penyusunan APBD yaitu ada 6. Yang pertama, APBD disusun sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, APBD harus disusun secara tepat waktu. Yang ketiga, penyusunan APBD dilakukan secara transparan. Yang keempat, harus melibatkan partisipasi masyarakat. Yang kelima, harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu dilarang bertentangan dengan kepentingan umum. Siklus APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah melaksanakan kegiatan keuangan dalam siklus pengelolaan anggaran, yaitu yang tersusun dalam 3, yaitu penyusunan dan penetapan APBD, yang kedua pelaksanaan APBD, yang ketiga pertanggungjawaban atas APBD. Tahap penyusunan dan penetapan APBD ada 9. Yang pertama yaitu Rencana Kerja Pemerintahan Daerah atau disingkat dengan RKPD. RKPD ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah.
rencana kerja yang terukur dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Secara khusus, kewajiban daerah mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyusunan RKPD ini diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan. RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Lalu yang kedua yaitu kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah. Setelah RKPD tadi ditetapkan, pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan umum APBD atau KUA, serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS yang menjadi acuan bagi satuan kerja perangkat daerah atau SKPD dalam menyusun rencana kerja dan anggaran atau RKA SKPD. Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasari. Program-program ini diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sedangkan asumsi yang mendasari adalah pertimbangan atas perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam menyusun rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah, kepala daerah dibantu oleh tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Rancangan KUA yang telah disusun disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah kepada kepala daerah paling lambat pada awal bulan Juni. Rancangan kebijakan umum APBD ini disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran belanja untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan KUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan. Yang ketiga yaitu prioritas dan plafon anggaran sementara. Setelah berdasarkan kelanjutan kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau disingkat dengan PPAS. Rancangan PPAS tersebut disusun dengan tahap sebagai yaitu yang pertama menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan. Yang kedua yaitu menentukan urutan program untuk masing-masing urusan. Dan yang ketiga yaitu menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua di bulan Juli tahun anggaran berjalan. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. Kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. Yang keempat yaitu penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD mencakup yang pertama yaitu PPAS yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut perencana pendapatan dan pembiayaan. Yang kedua yaitu sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD. Yang keempat, hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja. Dan yang terakhir yaitu dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKSKPD, analisis standar belanja dan
Standar Satuan Harga Surat Edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran belanja. RKA SKPD memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya. RKA SKPD juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan. RKA SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. Yang kelima yaitu penyiapan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan RKA SKPD yang telah disusun oleh SKPD, dilakukan pembahasan penyusunan Raperda oleh TAPD. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan KAUA, PPA, perakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. Dalam hal hasil pembahasan RKA SKPD, terdapat ketidaksesuaian, Kepala SKPD melakukan penyempurnaan. RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bersamaan dengan penyusunan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan belanja daerah, disusun rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah. Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PKKD disampaikan kepada kepala daerah. Selanjutnya, rancangan Perda tentang anggaran pendapatan belanja disampaikan sebelum disampaikan kepada DPRD, disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi rancangan Perda tentang APBD tersebut bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah serta masyarakat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran yang telah direncanakan. Penyebaran luasan rancangan Perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Yang kelima yaitu penyiapan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan RKA SKPD yang telah disusun oleh SKPD, dilakukan pembahasan penyusunan Raperda oleh TAPD. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan KAUA, PPA, perakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. Dalam hal hasil pembahasan RKA SKPD, terdapat ketidaksesuaian, Kepala SKPD melakukan penyempurnaan. RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bersamaan dengan penyusunan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan belanja daerah, disusun rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah. Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PKKD disampaikan kepada kepala daerah. Selanjutnya, rancangan Perda tentang anggaran pendapatan belanja disampaikan sebelum disampaikan kepada DPRD, disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi rancangan Perda tentang APBD tersebut bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah serta masyarakat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran yang telah direncanakan. Penyebaran luasan rancangan Perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
Lalu yang keenam yaitu penyampaian dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan perda tentang APBD dilakukan paling lama 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Apabila DPRD sampai batas waktu 1 bulan sebelum tahun anggaran berkenaan tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan perda tentang APBD, maka Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan. Atas dasar persetujuan bersama, Kepala Daerah menyiapkan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD tersebut dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari yaitu ringkasan anggaran pendapatan belanja daerah, ringkasan anggaran pendapatan belanja daerah menurut urusan pemerintah, daerah, dan organisasi, rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Lalu rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan. Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara. Lalu daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan, lalu daftar piutang daerah, daftar penyertaan modal investasi daerah, daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lainnya, daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini, lalu daftar dana cadangan daerah, serta yang terakhir yaitu daftar pinjaman daerah. Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari gubernur bagi kabupaten atau kota, sedangkan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan dengan keputusan gubernur bagi kabupaten atau kota. Penyampaian rancangan peraturan kepala daerah untuk memperoleh pengesahan paling lama 15 hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD. Apabila dalam batas waktu 30 hari kerja gubernur tidak mengesahkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD, kepala daerah menetapkan rancangan peraturan kepala daerah dimaksud menjadi peraturan kepala daerah. Lalu yang ketujuh yaitu evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati atau wali kota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati paling lama 3 hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada gubernur untuk dievaluasi. Penyampaian rancangan disertai dengan persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD. Lalu yang kedua yaitu KUA dan PPA yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD. Yang ketiga risalah sidang jalannya pembahasan tentang rancangan peraturan daerah tentang APBD. Dan yang terakhir yaitu nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian penganggaran nota keuangan pada sidang DPRD. Evaluasi ini bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi atau peraturan daerahnya yang ditetapkan oleh kabupaten atau kota bersangkutan. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah kabupaten atau kota yang terkait. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati atau wali kota paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan tersebut. Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati atau wali kota tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal gubernur menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati atau wali kota tentang penjabaran APBD
Melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati atau Wali Kota dan DPRD, dan Bupati atau Wali Kota tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati Wali Kota tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan Bupati atau Wali Kota. Gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan Bupati atau Wali Kota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya bagi APBD tahun sebelumnya. Yang kedelapan yaitu penetapan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah, yaitu rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi tadi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penetapan rancangan ini dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka penjabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat atau pelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan peraturan daerah. Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada gubernur bagi kabupaten atau kota paling lama 7 hari setelah ditetapkan. Lalu yang terakhir yaitu perubahan anggaran pendapatan belanja dan daerah. Penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan perkembangan atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan perakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Apabila terjadi yaitu pertama, perkembangan tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Yang ketiga yaitu keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Yang keempat keadaan darurat, dan yang terakhir yaitu keadaan luar biasa. Paling lama 7 hari setelah keputusan tentang pembatalan, kepala daerah wajib memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja. Dan selanjutnya, kepala daerah bersama DPRD mencabut peraturan daerah dimaksud. Pencabutan peraturan daerah tersebut dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah. Tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah, yang terdiri dari yang pertama yaitu pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang kedua, kemudian setelah 1 semester, pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama, anggaran pendapatan belanja daerah, dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Yang ketiga yaitu laporan tersebut disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintahan daerah. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan daerah yaitu semua pengelolaan terhadap pendapatan daerah harus dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah. Yang kedua yaitu setiap pendapatan daerah harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Yang ketiga, setiap satuan kerja yang memungut pendapatan daerah harus mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Yang keempat yaitu setiap satuan kerja atau SKPD tidak boleh melakukan pungutan selain dari ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Lalu yang kelima yaitu pendapatan daerah juga mencakup komisi, rabat, potongan, dan pendapatan lainnya. Yang terakhir yaitu semua pendapatan dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang disahkan dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah. Tahapan yang ketiga yaitu pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja daerah, yaitu bentuk realisasi proyek pemerintahan daerah dan transparansi aliran dana ke masyarakat dalam bentuk laporan anggaran APBD diharapkan menjadi alat bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintahan. Dalam hal pertanggungjawaban ini, Bendahara Umum Daerah dan penggunaan anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi yang dilakukan guna menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Bendahara penerimaan dan pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabannya kepada Bendahara Umum Daerah. Selanjutnya, Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada gubernur atau bupati atau wali kota dari segi hak dan ketataan kepada peraturan atas pelaksanaan penerima dan pengeluaran yang dilakukan.
Laporan keuangan yang disusun oleh Kepala SKPD disampaikan kepada Gubernur atau Bupati atau Wali Kota kepada Badan Pemeriksaan Keuangan paling lambat 3 bulan setelah tahun berakhir anggaran. Struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah. Pertama yaitu pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahunan bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana. Pendapatan daerah ini meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Pendapatan asli daerah atau PAD adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut pendapatan asli daerah dimaksud agar dapat memenuhi mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri. Pendapatan asli daerah ini terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD, lalu bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintahan atau BUMN, lalu bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta, dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi potongan ataupun bentuk lain, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak dan restribusi, pendapatan dari fasilitasi sosial, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendapatan dari angsuran atau cicilan jualan. Adapun dana perimbangan. Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN. Dana perimbangan ini akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana perimbangan meliputi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil yang meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Lalu pendapatan lain-lain yang sah meliputi pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten atau kota, bantuan keuangan dari provinsi atau dari daerah pemerintahan, dan 5. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus. Lalu adapun belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pasal 26 dan 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah tidak merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Sedangkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 Ayat 1 memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 32 Ayat 2, klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, sosial, tenaga kerja, penanaman modal, kebudayaan, kepegawaian, statistik, arsip, serta lain-lainnya. Lalu klasifikasi belanja menurut urusan pilihan, yaitu ada pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.
Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program, dan kegiatan jenis belanja, yaitu belanja daerah tersebut mencakup belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bansos, belanja bagi hasil bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Sedangkan belanja langsung itu meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksud untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 59 terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 60 menyatakan bahwa penerimaan pembiayaan daerah meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberi pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Lalu pengeluaran pembiayaan daerah itu meliputi pembentukan dan cadangan, penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah, lalu pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman daerah. Ini adalah contoh anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Jambi tahun 2021. Sekian penjelasan saya tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.